Terpilihnya Prabowo dan Gibran, kira-kira apa saja Pak PR dari pengusaha untuk pasangan terpilih ini? Silakan Pak. Ya, saya kira pertama kan udah dicanangkan kita akan menjadi negara maju ya. Negara maju artinya penghasilan per kapitanya itu bisa mencapai 12.000 dolar ya. Dan sekarang kita masih di bawah 5.000 ya, 5.000 dolar. Oleh karena itu yang pertama ini adalah bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi ya supaya betul-betul target kita untuk menjadi negara maju itu bisa tercapai. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang sekarang sekitar 5% ini tidak akan mencukupi ya kalau kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan GNP per kapita mencapai 12.000. Itu adalah PR pertama ya. Nah, untuk PR kedua adalah bagaimana kita menjaga agar bonus demografi itu tidak berakhir dengan bencana demografi. Artinya apa? Artinya SDM kita yang cukup besar ini dengan rata-rata pertambahan sekitar 3 juta per tahun itu bisa dijadikan kekuatan kita untuk meningkatkan produksi. Artinya apa? Artinya SDM ini harus dibuat lebih produktif ya, sehingga betul-betul bisa mencapai pertumbuhan yang tadi kita canangkan. Yang ketiga tentu kita mengharapkan perubahan politik ini jangan membawa goncangan-goncangan terhadap ekonomi ya. Artinya kebijakan-kebijakan itu jangan kemudian mengalami perubahan yang drastis sehingga pelaku usaha menjadi terkejut-kejut gitu. Oleh karena itu kalaupun nanti ada perubahan ya kita harapkan semuanya berjalan dengan smooth ya. Dan saya kira demikian ya kalau kita asumsikan Pak Prabowo dan Pak Gibran memenangkan tentu ini bisa selaras dengan program pemerintah sebelumnya itu Pak Jokowi. Yang berikutnya tentu adalah infrastruktur yang masih menjadi hambatan bagi kita. Ini perlu dilakukan lebih serius karena kita ini tertinggal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Nah, infrastruktur ini tentu pilihannya harus tepat ya, jadi tepat lokasi, tempat waktu ya, dan tepat kegunaan. Jangan kita membelanjakan infrastruktur yang uangnya cukup besar nanti misalnya, tetapi kemudian dampak multiplier-nya itu tidak terlalu signifikan. Dan yang terakhir tentu kebijakan-kebijakan di sektor moneter, sektor keuangan, dan sektor real itu harus dilakukan secara selaras, terutama pada jangka pendek ini kita mengalami problem daya beli masyarakat yang menurun, yang tentu punya dampak bagi ekonomi kita secara keseluruhan. Dari perspektif Apindo, ini menjadi catatan ya, memang berarti baik dari Apindo dan juga HIPMI meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang terkait dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025. Tapi kalau saya tanya dari Apindo sendiri, sebenarnya faktor apa yang saat ini menjadi tantangan utama dunia usaha Pak? Apakah biaya produksi kah atau besarnya biaya yang dibutuhkan untuk SDM-nya sendiri? Sebenarnya apa yang menjadi tantangan paling besar di dunia usaha saat ini? Saat ini tantangan yang utama adalah daya beli. Daya beli itu adalah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ya. Nah, kalau daya belinya ada, walaupun itu harga naik, tetap aja bisa. Tapi kalau daya beli tidak ada, itu akan susah. Oleh karena itu, kalaupun ada kenaikan PPN semacam itu, harus ada upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat ya. Ini tentu akan menyangkut kebijakan di bidang moneter, di bidang fiskal ya, di bidang moneter bagaimana supaya uang beredar itu cukup sehingga masyarakat tetap pegang uang sehingga kemudian bisa membeli barang. Kemudian di sisi fiskal misalnya sudah kita dipajaki tentu pengeluarannya itu penting. Pengeluarannya itu harus tepat sasaran sehingga kemudian uang itu masuk ke dalam kantong-kantong rakyat, kantong-kantong masyarakat sehingga menimbulkan lagi daya beli. Dengan cara demikian saya kira
dampak yang kurang menguntungkan itu bisa dinetralisir ya, walaupun ada kenaikan pajak BPN itu sendiri. Baik Pak Iwan, saya akan bertanya pertanyaan yang sama ke Pak Anggawira, bagaimana dengan kalau dari rekan-rekan HIPMI, apakah memang faktor-faktor yang sama yang menjadi tantangan di dunia usaha, daya beli masyarakat, atau sebenarnya masih ada tantangan lain, misalnya tingginya harga bahan baku atau harga produksi, atau memang ada biaya yang cukup tinggi juga untuk penyediaan SDM itu sendiri, Pak Anggawira? Iya, tantangan utamanya memang ini kan kompleks ya, kita nggak bisa lihat dari satu sisi, tapi yang terpenting bagaimana tugas daripada pemerintah dalam hal ini dan juga otoritas daripada moneter untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif atau suatu ekosistem yang tepat gitu loh, dan juga suatu kebijakan yang sensitif terhadap berbagai macam perubahan. Nah, kita punya pengalaman kemarin, kita juga melewati ya fase COVID, hampir 2 tahun kita tertepa badai tersebut. Tapi kalau kita lihat banyak sekali regulasi-regulasi yang kita lihat, kita bisa belajar dari pengalaman tersebut ya. Di sisi lain ya, kita memang mau nggak mau harus mengoptimalkan pasar domestik kita gitu loh. Pasar domestik kita dengan bagaimana caranya kita harus mampu mendevelop atau membuat kemandirian berbagai macam produk, khususnya produk-produk di bidang pangan dan pertanian kita. Nah, saya rasa kunci daripada pemerintahan ke depan ya dalam konteks neraca perdagangan kita ya harus berusaha untuk neraca perdagangan kita positif, dan bagaimana kita bisa mengurangi impor kita dan mengoptimalkan industri di dalam negeri. Artinya pemerintah punya concern untuk fokus dalam konteks hilirisasi dan pada akhirnya mengenjot investasi dari luar untuk alih teknologi. Tapi di sisi lain saya lihat peluang untuk mendorong sektor pertanian pangan kita ke arah agroindustri ini menjadi suatu kewajiban ya yang utama. Nah, ini saya rasa kalau fundamental ekonomi pertanian kita kuat ya ke depan gitu, kita bisa menekan impor kita. Saya rasa ini bisa kita akan bertumbuh secara positif, dan tadi seperti Pak Iwan juga sampaikan, dengan hal tersebut tentunya kita akan mampu meningkatkan daya beli daripada masyarakat, karena memang masyarakat punya lapangan pekerjaan, pelaku usaha juga bisa melakukan perluasan usaha, bahkan meningkatkan usahanya, karena selama ini banyak dari pelaku usaha yang kalau istilah dari kami itu stunting ya, tidak berkembang. Nah, ini perlu suatu insentif dan metodologi khusus dari perbankan kita juga untuk bisa memberikan suatu fasilitasnya. Malah dari HIPMI sendiri punya sebuah tawaran, karena sekarang kan sudah banyak insentif untuk pelaku-pelaku usaha mikro, tapi skema-skema kredit untuk pelaku usaha menengah. Nah, ini yang perlu menjadi tantangan. Malah sebaiknya saran dari kami, Kementerian UMKM ke depan ini harusnya juga bertransformasi. Saya rasa sudah kurang pas dan kurang cocok lagi namanya Kementerian UMKM. Harusnya bagaimana kementerian itu bisa berfokus untuk meningkatkan jumlah daripada pelaku usaha, bukan hanya dari sisi kuantitas tapi juga dari sisi kualitasnya. Ini saya rasa PR yang harus kita lakukan ke depan. Jangan sampai hanya kita terjebak terus dengan jargon-jargon UMKM, Mbak. Makasih. Baik.